Capres atau tidak sama sekali, ancaman Melianis tegas, siapapun wakilnya, yang penting Anies presidennya. Mengapa kita dukung Bapak Anies Rashid Baswedan? Karena Pak Anies Rashid Baswedan melihat trik rekodnya dalam memimpin Jakarta, ya, dikategorikan, dinilai dalam penelusuran kami beliau adalah pemimpin yang berhasil memimpin Jakarta. So Anies ini satu pun dari masyarakat yang kita temui tidak ada yang mengatakan tidak. Bahkan mereka lebih dahulu menyatakan dukung Anies. Dukung Anies, dukung Anies. Kita tidak tanya. Mereka yang lebih dahulu menyatakan seperti itu. Ya, jujur kita kan dari kampung, Bang, ya. Dari saya di Buton, Sulawesi Tenggara sana, ya. Jauh. Konsistensi itu pada nilai, bukan pada orang. Pasca Pak Jokowi sebagai pimpinan sudah selesai. Kita harus mencari figur-figur baru. Ya, saya melihat Pak Anies sangat cocok untuk kita. Kalau kita lihat grassroots, netizen, warga di bawah merasakan bahwa ada persaingan antara Pak Jokowi dengan Anies Baswedan. Nah, ini tugas kita untuk mencerahkan bahwa berpolitik jangan melihat perbedaan yang seperti itu. Pak Anies faktanya nggak punya partai, jadi Pak Anies nggak punya mesin politik. Artinya apa? Artinya kita harus berupaya keras supaya Pak Anies ini elektabilitasnya naik. Partai itu akan cenderung mendukung atau mengusung orang yang punya elektabilitasnya tinggi. Salim kepada calon presiden. Amin. Sudah dibentuk. Peluang Pak Anies ini cukup besar untuk menaikkan elektabilitas. Bagaimana Pak Anies tidak menjadi gubernur, tetapi sosok beliaunya ini dielulukan para pendukungnya. Jadi banyak pendukung Pak Anies itu dari Aceh sampai Papua menginginkan Pak Anies maju di 2024. Dan inilah panggung yang sebenarnya Pak Anies Baswedan tanpa embel-embel kekuasaan. Kalau Anies misalnya nganggur selama 2 tahun, pasti timnya udah mempersiapkan. Dan bisa sebetulnya persiapan itu yang lebih berbahaya tuh. Karena tak terdeteksi kan. Selama 2 tahun dianggap Anies nggak punya kemampuan untuk naik panggung. Iya, tapi di belakang panggung itu lebih berbahaya. Kalau Anies ada di depan panggung mungkin lebih gampang membaca manuver politik Anies. Nah, sialnya kalau Anies pun di belakang panggung tak terlihat karena panggungnya disihir sedemikian rupa supaya Anies nggak boleh tampil. Penantang Anies juga bahkan ada di bawah panggung, nggak bisa naik ke panggung. Karena nanti opini publik kan masa penantang Anies adalah orang yang saat ini sedang dipersiapkan misalnya. Jadi kita bedakan antara politik yang diatur secara formal dengan undang-undang dan politik yang bergerak undercurrent. Nah, ini yang berbahaya. Anies pasti akan mengkonsolidasi diri secara undercurrent. Tak terdeteksi itu. Capres atau tidak sama sekali, ancaman Melianis tegas, siapapun wakilnya, yang penting Anies presidennya. Relawan Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang diwakili oleh Ketua Umum DPP Jarnas Melianis, Muhammad Ramli Rahim, menegaskan penolakan terhadap wacana pengaitan Anies sebagai calon wakil presiden atau cawapres. Hal ini berarti menurut Ramli pihak relawan Anies di seluruh Indonesia juga tidak mendukung wacana duet Puan Maharani Anies Baswedan sebagaimana sebelumnya disampaikan oleh Burhanuddin Muhtadi. Menurut Ramli, relawan Anies di seluruh Indonesia mengaku hampir pasti akan membubarkan diri di wacana ini, berubah menjadi kenyataan. Sepanjang interaksi kami dengan Pak Anies Baswedan, tidak pernah sekalipun ada wacana Anies cawapres jika Anies menginginkan posisi cawapres itu sudah terwujud pada Pilpres 2019 lalu. Saat Prabowo Subianto mengajak Anies jadi cawapres, begitulah kata Ramli. Bahkan tak kurang dari 3 kali Prabowo meminta Anies jadi cawapresnya. Padahal saat itu tak ada kerugian apapun bagi Anies. Jika menerima tawaran cawapres jika Prabowo menang, maka resmi Anies akan jadi cawapres. Jikapun Prabowo gagal, Anies bisa kembali jadi gubernur Jakarta karena statusnya hanya cuti. Jadi posisi wakil bagi Anies tak pernah ada dalam pikirannya.
Begitulah lanjutnya. Di pihak lain, relawan Anies yang jumlahnya hampir 100 induk relawan sudah membuat kesepakatan bahwa Anies Baswedan hanya akan diberikan dukungan jika dicalonkan sebagai capres. Relawan bersepakat membubarkan diri jika Anies hanya cawapres. Mengapa? Relawan sepakat mengambil sikap ini karena bagi relawan, kata Ramli, Anies presiden bukanlah tujuan, tetapi Anies hanya alat untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Anies hanya menjadi starting point. Untuk perubahan Indonesia tidak ada fanatisme atau kultus individu, tetapi keyakinan bahwa hanya Anies yang bisa memimpin Indonesia menuju perubahan yang lebih baik. Sebagaimana Anies sudah melakukan itu di Jakarta, ungkap Ramli. Selain itu, relawan ini juga tak ingin Anies hanya mengejar jabatan dan posisi wakil. Hanya menunjukkan bahwa Anies hanya menginginkan jabatan, bukan menjadikan dirinya menjadi pemimpin perubahan. Karena itu, sudah tepat jika Anies bersikap capres atau tidak sama sekali. Terkait upaya menghentikan polarisasi, bagi Melianis itu tujuan yang sungguh mulia, dan relawan Anies termasuk Melianis juga tak akan mempersoalkan siapapun wakil Anies dan apapun parpolnya. Bagi relawan Anies, siapapun wakilnya, apapun parpolnya, yang penting Anies presidennya. Dan relawannya juga berkomitmen hanya akan memilih parpol yang mengusung dan mendukung Anies Rashid Baswedan. Di Hotel Sofian Cikini, Melianis menggelar Rekornas terbatas Melianis untuk penguatan kelembagaan. Rekornas ini dilakukan secara hybrid, hanya perwakilan wilayah yang boleh hadir. Dalam Rakornas terbatas itu, Melianis berkomitmen melengkapi jaringan mulai dari pusat, wilayah provinsi, daerah, kabupaten kota, cabang, kecamatan, ranting kelurahan, lingkungan atau dusun, hingga TPS, ungkap Ramli.